Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git akan membahas materi dan contoh soal tentang barisan dan deret geometri. Jadi, barisan atau deret geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio atau perbandingan tetap gitu ya. Jadi kalau sebelumnya Kak Git udah pernah bahas tentang barisan aritmatika dan itu dia tuh bertambah atau berkurang secara tetap. Nah, di sini tuh dia kali atau bagi biasanya gitu. Kayak ini contohnya, di sini ada barisan yang pertama yaitu dari 8 ya. Untuk suku pertamanya 8 kemudian 4. Nah, ini tuh dibagi 2 kan. Kalau dibagi 2 itu berarti kan samanya dikali setengah ya. Terus ke sini juga dikali setengah, supaya ke sini juga dikali setengah dan seterusnya. Jadi setengah ini 1/2 ini adalah rasionya. Nah, yang pertama ini disebut sebagai barisan geometri turun karena makin besar sukunya dia itu nilainya makin kecil. Kemudian yang di sini yang di bawah suku pertamanya 3, kemudian jadi 9. Berarti dia dikali 3 ya. 9 jadi 27 juga dikali 3 dan seterusnya. Nah, yang kedua ini termasuk barisan geometri naik karena makin besar sukunya, nilainya juga makin besar. Untuk rumus suku ke N pada barisan geometri itu N sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 ya. Dimana A-nya ini adalah suku pertama, kemudian R-nya adalah rasio. Cara dapetinnya berarti suku kedua dibagi suku pertama, atau boleh juga suku ketiga dibagi suku kedua, dan seterusnya kayak gitu. Terus N-nya itu merupakan banyak suku. Yang berikutnya ada jumlah N suku pertama ya pada barisan dan deret geometri. Kalau jumlah N suku pertama itu konsepnya sebenarnya masih sama dengan barisan dan deret aritmatika. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai suku ke N. Jadi kalau ngejumlahin semua suku itu disebutnya dengan SN, jumlah N suku pertama. Jadi kalau jumlahin sampai suku ke-5 aja, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 terus ditambah suku ke-5 juga, ini sama aja dengan S5. Jadi jumlah 5 suku pertama. Untuk rumusnya di sini ada 2 ya, jumlah N suku pertama di deret geometri. Yang pertama ada Sn sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Terus yang satunya lagi, ini tinggal dibalik ya, satu lagi itu Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R kayak gini. Bedanya apa? Kapan pakai yang atas, kapan pakai yang bawah? Yang atas ini digunakan kalau rasionya itu lebih dari 1. Terus yang bawah itu digunakan kalau rasionya kurang dari 1. Oke, sekarang udah ada contoh soal yang pertama. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan bilangan di bawah ini. Yang A, 5, 10, 20, 40, dan seterusnya. Kita tentukan dulu di sini informasinya, rasionya berapa, dan suku pertamanya juga berapa. Jadi barisannya ini ya. Nah, untuk suku pertamanya si A itu paling depan 5 ya. Rasionya itu 10 bagi 5 atau 20 bagi 10 sama aja. Rasionya adalah 2 gitu ya. Terus diminta menentukan suku ke N. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, berarti rumus suku ke N adalah UN sama dengan A-nya 5 dikali rasionya 2, 2 pangkat N kurang 1. Nah, rumusnya begini berarti. Ya, UN sama dengan 5 kali 2 pangkat N kurang 1. Sedangkan untuk suku ke-10-nya ya, kan diminta menentukan suku ke-10. Berarti di sini U10 sama dengan 5 kali 2 pangkat 10 kurang 1 gitu. 10 kurang 1 kan 9 tuh, berarti 5 kali 2 pangkat 9. Nah, ini harus dihitung dulu 2 pangkat 9-nya berapa. 2 pangkat 9 itu 512, berarti di sini 5 dikali 512. Nah, 5 kali 512 hasilnya adalah 2560. Berarti suku ke-10-nya adalah ini. Kemudian lanjut yang B ya. Yang B itu barisannya 9, 27, 81, terus 243, dan seterusnya. Nah, ini suku pertamanya adalah 9, rasionya 27 dibagi 9, yaitu 3. Untuk menentukan rumus suku ke N, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Gini, berarti UN sama dengan masukin A-nya adalah 9,
kali 3 pangkat N kurang 1. Nah, sebenarnya begini aja udah boleh, tapi berhubung 9 ini bisa diubah. Kalau tadi kan basisnya beda nih, yang satunya 5, satu lagi 2. Ini nggak bisa diapa-apain, ya. Tapi kalau yang yang B ini, 9-nya bisa diubah jadi 3 pangkat 2, terus dikaliin 3 pangkat N kurang 1. Sesuai konsep atau sifat bilangan pangkat, kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Nah, jadi yang ini bisa disederhanain. UN sama dengan 3 pangkat 2 ditambah N kurang 1. Nah, bentuk sederhananya adalah UN sama dengan 3 pangkat N tambah 1. Jadi, untuk suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 3 pangkat 10 tambah 1 ya. 10 tambah 1 itu 11, berarti tinggal hitung nih, 3 pangkat 11. Lanjut yang C di sini. Barisannya adalah 1/25, kemudian 1/5, lalu 1, kemudian 5, dan seterusnya. Ini suku pertamanya A sama dengan 1/25 ya. Rasionya adalah 1/5 dibagi 1/25. Kalau malas ngitung pecahan, 1 dibagi 1/5 masih pecahan juga, berarti 5 dibagi 1. Ya udah, 5 rasionya ya. Untuk rumus suku ke N, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Ini sama dengan hanya masukin 1/25 dikali R-nya adalah 5 pangkat N kurang 1. Nah, 1/25-nya nih bisa diubah jadi 1/5 pangkat 2 dikali 5 pangkat N kurang 1. Ini juga masih pakai konsep bilangan pangkat. Ini pangkatnya naik ke atas ya. Jadinya berubah nih, 5 pangkat minus 2 dikali 5 pangkat N kurang 1. Karena basisnya sama, berarti bisa disederhanain kan? Jadi UN-nya sama dengan 5 pangkat N kurang 3. Dari minus 2 ditambah minus 1. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Nah, sekarang suku ke-10, berarti suku ke-10-nya adalah 5 pangkat 10 kurang 3. Nah, jadinya 5 pangkat 7. Tinggal dihitung tuh, hasilnya berapa 5 pangkat 7. Contoh soal yang kedua, tentukan rasio dan suku pertama dari barisan geometri di bawah ini. Untuk yang A di sini diketahui suku kedua sama dengan 6 dan suku kelima sama dengan 162. Ini caranya kita harus substitusi ke rumus suku ke N ya, UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 gitu kan. Ya, untuk yang A di sini diketahui suku kedua sama dengan 6. U2 berarti N-nya diganti 2 di sini. 2 kurang 1 itu 1. Berarti A kali R pangkat 1. AR aja. HR sama dengan 6. Terus yang satu lagi, suku kelima. U5 sama dengan 162. Gini ya. Nah, N-nya diganti 5. 5 kurang 1 itu 4. Berarti AR pangkat 4 sama dengan 162. Nah, kalau udah, yang tadi udah kita dapet tuh dibandingin. Jadi pertama ada AR pangkat 4 banding AR ya, sama dengan AR pangkat 4 itu 162 banding AR adalah 6 ya. Terus A-nya di sini boleh dicoret kan? A-nya coret, terus R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 berarti sisa R pangkat 3. Habis itu ini dibagi. 162 dibagi 6 itu hasilnya adalah 27. Nah, R pangkat 3 sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti di sini rasionya adalah 3. Itu untuk yang A. Terus kan ditanya juga suku pertama. Kalau udah dapetin rasionya, kita substitusi. Boleh pilih yang pertama atau yang kedua. Di sini saya yang pilihnya yang pertama aja ya. Jadi si AR sama dengan 6, R-nya diganti 3. A dikali 3 sama dengan 6, maka A sama dengan 6 bagi 3, yaitu 2. Jadi untuk soal yang A, rasionya adalah 3 dan suku pertamanya adalah 2. Untuk yang B, di sini diketahui U3 sama dengan 10. Ya, berarti 3 dikurang 1 ya, dimasukin ke sini. 3 kurang 1 itu 2, berarti AR kuadrat sama dengan 10. Terus satu lagi, itu suku ke-6. U6 sama dengan 1,25. Oke, berarti di sini 6 kurang 1, AR pangkat 5 sama dengan 1,25. Caranya sama, kalau udah tinggal dibandingin. AR pangkat 5 ya, banding AR kuadrat sama dengan 1,25 per 10. Ini A-nya boleh dicoret, terus R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 itu R pangkat 3 sama dengan, ini jadinya 0,125.
Atau boleh juga dibikin gini, R pangkat 3 sama dengan 125 per 1000 ya. Nah, kalau udah ini tuh jadinya 125 itu 5 pangkat 3 ya kan. Terus kalau 1000 itu 10 pangkat 3. Berarti di sini rasionya adalah 5 per 10 ya. Diperkecil nih, bisa sama-sama bagi 5, berarti rasionya adalah 1 per 2. Kalau udah bisa disubstitusi ke salah satu persamaannya, boleh pilih. Saya pilih yang pertama aja, si AR kuadrat sama dengan 10 ini. Rasionya masukin 1 per 2, berarti A dikali 1 per 2 kuadrat, ini sama dengan 10. Ya, berarti A dikali 1 per 4 sama dengan 10, maka A sama dengan 4 kali 10, 40. Berarti untuk soal yang B, rasionya adalah 1 per 2, dan suku pertamanya adalah 40. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga. Soal SBMP tahun 2006, 3 bilangan membentuk suatu deret geometri naik. Jika jumlahnya 26 dan hasil kalinya 216, maka rasio deretnya adalah... Oke, katakanlah 3 bilangan ini adalah suku pertama, suku kedua, kemudian suku ketiga. Sebenarnya bebas ya, tapi kan yang terdekat yang gampang tuh berurutan yang kayak gini aja. Nah, suku pertama kalau dimasukin ke rumus suku ke N itu kan adalah A. Sedangkan suku kedua itu adalah AR dan suku ketiga adalah AR kuadrat, ya kan? Nah, keterangannya di sini jika jumlahnya sama dengan 26, berarti gini yang pertama. Kita punya persamaan bahwa A ditambah AR ditambah AR kuadrat hasilnya harus sama dengan 26. Sedangkan yang kedua hasil kalinya harus 216. Yang kedua, ya persamaannya adalah A dikali AR dikali AR kuadrat itu harus sama dengan 216. Nah, yang gampang kita tuh kerjakan dari yang si perkaliannya dulu nih. Jadi gini, langkah pertama ya, A dikali AR dikali AR kuadrat itu sama dengan 216 gitu kan. Di sini A-nya ada 3, dikali semuanya berarti jadi A pangkat 3. R dikali R kuadrat jadinya R pangkat 3 juga, sama dengan 216. Nah, karena pangkatnya sama, berarti bisa dibikin gini, AR pangkat 3 sama dengan 216. Ya, berarti AR pangkat 3 sama dengan 216 itu adalah 6 pangkat 3, ya kan? Berarti si AR ini sama dengan 6. Karena di sini yang ditanya adalah rasio, maka persamaan ini kita ubah A sama dengan 6 per R untuk disubstitusi ke persamaan pertama ini. Ya, jadi langkah keduanya dari si A ditambah AR ditambah AR kuadrat hasilnya harus sama dengan 26. Nah, setiap A di sini diganti sama 6 per R gitu. Ini udah saya ganti semuanya, berarti yang ini bisa dicoret ya. Terus ini juga nih, berarti R-nya sisa 1. Oke, di sini jadinya 6 per R ditambah 6 ditambah 6R berarti di sini sama dengan 26. Nah, untuk menghilangkan si R di bawah ini, semuanya kita kali R. Oke, 6R dikali 6 per R dikali R berarti jadinya 6 ditambah 6 kali R. Ini adalah 6R, 6R kali R jadinya 6R kuadrat. Sama dengan ini juga harus dikali, 26 dikali R jadinya 26R. Ini si 26R-nya pindah ke sebelah kiri berarti jadinya 6 ditambah 6R kurang 26. R ditambah 6R kuadrat. Ini jadinya persamaan kuadrat, 6R kuadrat dikurang 20R ditambah 6 sama dengan 0. Terus bisa dibagi 2 semuanya, jadinya 3R kuadrat dikurang 10R ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini, faktorisasi aljabar ya. Ini jadinya adalah 3R kurang 1 dikali R kurang 3. Nah, karena dia bilang geometri naik, ya kan? Berarti rasionya yang dipakai di sini adalah R sama dengan 3. Kalau yang dari sebelah sini kan berarti R-nya dapatnya sepertiga. Ya, jadi ada 2 kemungkinan, rasionya bisa sepertiga, bisa 3. Tapi karena geometri naik, maka jawabannya adalah yang C, R sama dengan 3. Soal yang keempat. Ini soal SBMPTN 2017. Perbandingan suku ke-6 terhadap suku pertama barisan geometri adalah 1/32. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempat adalah 15, maka jumlah 3 suku pertama barisan tersebut adalah... Oke, jadi suku ke-6 itu adalah AR pangkat 5 ya. Kemudian dibandingkan dengan suku pertama adalah A, dan perbandingannya adalah 1/32.
Dari sini kita bisa dapetin rasionya. Berarti A-nya langsung bisa dicoret. Oke ya, R pangkat 5 ini sama dengan 1/32. Nah, R pangkat 5 sama dengan 1/2 pangkat 5. Karena 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Berarti rasionya di sini 1/2. Kita udah dapat rasionya. Oke, sekarang kita cari suku pertamanya. Keterangan kedua di sini, jika jumlah suku ketiga itu adalah AR kuadrat. Jumlah ditambah dengan suku keempat adalah AR pangkat 3. Hasilnya harus sama dengan 15. Nah kan rasionya udah ketemu, tinggal dimasukin ke sini. Berarti A dikali setengah kuadrat, terus ditambah A kali setengah pangkat 3, hasilnya harus sama dengan 15. Setengah kuadrat itu 1/4, berarti di sini 1/4 A ditambah ini jadinya 1/8 A harus sama dengan 15. Ini semua dikali 8 aja. Ya, kita kali 8, berarti di sini jadinya 2A ditambah A sama dengan 120, maka 3A sama dengan 120, jadi A sama dengan 40. Oke, suku pertamanya adalah 40 dengan rasio setengah. Terus di sini yang ditanya adalah jumlah 3 suku pertama. Suku pertamanya kan 40 nih, berarti suku keduanya 20. Dapat dari mana? Kan rasionya setengah, tinggal 40 kali setengah, jadi 20 ya, bagi 2 aja gitu. Berarti suku ketiganya adalah 10. Nah ini namanya 3 suku pertama nih. Suku ke-1, U1, U2, sama U3 nya dijumlahin. Nah berarti ini hasilnya adalah 70. Nggak perlu pakai rumus lagi ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.